Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali bertemu dengan materi kita masih seputar manajemen risiko bank syariah. Sudah pertemuan di minggu ke-10 dalam perkuliahan kita. Ini materi hari ini mengenai manajemen risiko strategik. Dua materi kita sebelumnya tidak sempat Ibu membuatkan videonya, namun video kali ini dikarenakan memang sudah berbagai kesibukan yang terjadi dan memang Ibu bertanggung jawab penuh untuk perkuliahan kita dan sudah men-share beberapa materi kuliah juga kepada kalian sebagai pengganti dari video materi mengenai dua topik yang sudah berlalu yang kita bahas. Hari ini kita masuk ke topik minggu ke-10 yaitu mengenai manajemen risiko strategik. Nah, konsep manajemen risiko strategik atau konsep risiko strategik merujuk kepada POJK nomor 65 tahun 2016, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat definisi, maka risiko strategik itu merupakan risiko yang terjadi akibat kesalahan strategi bisnis. Nah, jadi strategi yang tidak tepat sehingga menimbulkan risiko bagi bank. Nah, dalam konteks ini sumber-sumber risiko strategik itu dapat berupa kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Kemudian sistem informasi manajemen yang tidak memadai, hasil analisis internal dan eksternal yang kurang memadai, kemudian penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi merupakan aspek-aspek atau yang memang dapat memicu terjadinya risiko strategis pada perbankan syariah. Kemudian selain dari hal yang terjadi akibat pemicu terjadinya risiko strategis, maka secara umum sebetulnya risiko strategis ini bermula dari penempatan strategi yang digunakan bank untuk menguasai persaingan antar sesama industri keuangan. Oleh karena itu, manajemen perbankan selalu membuat kebijakan atau strategi harus melakukan pengkajian lebih jauh terhadap berbagai aspek, baik secara internal maupun secara eksternal pada perbankan tersebut. Nah, terhadap risiko strategik ini, maka perbankan perlu memperhatikan beberapa faktor penentu strategi dan langkah antisipasi memang yang perlu dilakukan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu risiko strategik tersebut, yang pertama adalah perubahan peta persaingan bisnis. Nah, pada faktor ini, risiko strategik itu terjadi akibat hadirnya pesaing baru dalam industri yang dikembangkan. Nah, pada perbankan syariah misalnya, perubahan peta persaingan terjadi apabila muncul bank syariah baru yang menjadi pesaing bagi bank syariah yang telah ada. Jadi pada misalnya suatu tempat itu kita merupakan satu-satunya yang beroperasi secara syariah, tiba-tiba muncul bank baru, ini tentunya sudah menjadi pesaing baru bagi bank kita. Nah, dalam menghadapi pesaing baru tentu kita memerlukan strategi-strategi tertentu yang memang dapat mengokohkan posisi kita sebagai bank yang memang sudah ada lebih dahulu ataupun memberikan layanan yang baik kepada nasabahnya gitu. Maka akibat adanya pesaing baru dalam perubahan peta persaingan bisnis ini, maka bank harus segera menentukan strategi perubahannya. Kalau bank bertahan dengan strategi yang ada, tentu konsekuensinya adalah bank akan menghadapi risiko strategis. Kemudian dalam menghadapi hal-hal seperti ini, ya, maka bank dalam melakukan perubahan peta persaingan bisnis dapat membentuk yang namanya task force khusus, ya, atau orang-orang tertentu yang bertugas untuk meneliti mengenai seluk-beluk bank yang jadi pemain baru tersebut. Jadi khususnya di bagian pemasaran mungkin misalnya, atau di bagian penelitian di bank itu yang memang meneliti kondisi pasar mengenai pesaingnya kah, strategi pesaingnya kah. Nah, itu harus dibuat oleh bank agar ketika
terjadi perubahan peta persaingan bisnis, bank dapat menyesuaikan dengan strategi yang baru. Kemudian juga untuk menghadapi perubahan peta persaingan bisnis, bank juga dapat menerapkan strategi berupa menjadikan pesaing tersebut bukan sebagai lawan, yang menjadikan dia dalam bentuk pure competition ya. Jangan melulu ketika ada bank baru terus kita menghadapinya atau memberikan label kepada dia bahwa dia adalah pesaing kita, bukan. Tapi bisa saja kita merubah strategi. Contohnya mengajak bank tersebut bekerja sama sehingga menjadikan bank tersebut sebagai mitra, sehingga bank kita dengan bank tersebut dapat bersama-sama membangun atau menjalankan usaha. Nah, itu juga merupakan strategi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi perubahan peta persaingan bisnis ya. Kemudian faktor penentu yang kedua adalah kurang tepatnya perumusan strategi. Jadi apabila bank sudah mengambil satu kebijakan, maka itu merupakan wujud dari langkah strategi yang diambil dan diterapkan pada bank tersebut untuk mengembangkan usahanya. Namun ada kalanya strategi yang dirumuskan sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nah, pada keadaan ini maka bank syariah dapat menyebabkan risiko strategi yang dikarenakan karena tidak tepatnya dalam merumuskan strategi. Nah, oleh karena itu hal-hal yang memang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi itu adalah bank syariah dapat menjadikan visi misi sebagai pedoman atau standar dalam menyusun strategi. Jadi ketika misalnya kita menyusun strategi, jangan jauh-jauh dari visi misinya bank gitu. Karena kalau jauh dari visi misinya bank, nanti strateginya berjalan, visi misinya nggak kesampaian gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam kesalahan kita dalam perumusan strategi itu dapat terjadi karena memang kita tidak menempatkannya dalam strategi yang berdasar gitu ya. Contoh dasarnya adalah visi misi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya tuntutan berinovasi gitu. Jadi tuntutan berinovasi ini menyebabkan bank juga dapat menghadapi risiko strategi. Contohnya hari ini sederhana, misalnya orang sudah ATM merupakan salah satu contoh tuntutan berinovasi. Orang tidak lagi perlu ke bank kemudian hanya dengan ATM. Malah bank berinovasi hari ini sudah menggunakan uang elektronik dengan hanya menggunakan QR code itu ya. Jadi orang sudah bisa melakukan pembayaran berbagai macam hal dengan mendebit rekeningnya. Itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh perbankan dalam rangka menghadapi tuntutan dari pihak-pihak pengguna perbankan. Nah, kalau misalnya bank tidak bisa menghadapi inovasi-inovasi ini, tidak bisa mengikuti perkembangan inovasi, otomatis bank kita akan tertinggal dibandingkan dengan bank lainnya. Nah, ATM saja hari ini orang sudah mulai mengembangkan ATM yang bisa melakukan setor tunai. Jadi itu adalah inovasi-inovasi yang memang harus dihadapi. Bank tidak lagi hari ini, apalagi dengan keadaan COVID-19 ini ya, orang kalau ke bank terlalu banyak peraturan, terlalu banyak aturan gitu ya, terlalu banyak persyaratan untuk masuk ke bank. Maka pihak bank juga telah menyediakan ATM yang bisa lakukan setor tunai. Jadi nggak perlu lagi berjumpa dengan tellernya, cukup dengan mesin ATM ya kita sudah selesai melakukan transaksi di perbankan. Itu kan salah satu bentuk inovasi yang memang harus diikuti oleh bank. Kalau bank misalnya tidak bisa melakukan inovasi ya otomatis bank harus siap menghadapi risiko strategisnya. Kemudian yang keempat adalah kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Nah, bagian poin ini hampir sama dengan tuntutan berinovasi. Pada poin yang keempat yang dimaksud dengan kurang adaptif itu adalah memang kemajuan teknologi itu lebih cepat dibandingkan dengan pergerakan kita untuk menyesuaikan diri gitu ya. Orang sudah tua disuruh belajar Android mungkin loadingnya agak lama gitu ya. Jadi kemudian kalaupun misalnya kita ajarkan ya mungkin juga akan lama gitu. Nah, dalam konteks dunia perbankan ketika misalnya kita hanya menuntut misalnya harus menggunakan teknologi yang biasa-biasa saja dikarenakan memang mungkin harganya mahal atau memang hal-hal lain yang menyangkut dengan ketersediaan dana yang ada pada bank,
ya tentu kita akan pasrah dengan kemajuan tetangga sebelah ya, kemajuan bank lain yang memang memiliki strategi untuk tentu berinovasi. Contoh sederhana misalnya kita bandingkan antara bank syariah dengan bukan bank syariah, bank yang sifatnya lokal dengan yang nasional ataupun dengan internasional. Contoh misalnya kalau bank lokal itu bank daerah ya. Bank daerah mungkin yang inovasinya belum secanggih bank yang berskala nasional ataupun bank berskala internasional. Ketika misalnya kita ke berbagai tempat, bank untuk skala nasional ataupun internasional itu sudah bisa dengan kita buka rekening. Kalau bank sudah skalanya internasional, ATM kita di luar negeri masih bisa digesek duitnya gitu ya. Kalau ATM kita skalanya lokal, jangankan ke luar negeri, keluar provinsi saja sudah tidak memadai lagi gitu ya. Maka dalam hal ini, dalam menghadapi kurang adaptifnya ini, memang pihak bank dapat bekerja sama dengan konsultan IT ataupun contohnya misalnya menggunakan ATM itu, maka di Indonesia sudah membuka layanan ATM bersama. Jadi ATM bersama itu salah satu strategi agar bank dapat adaptif menghadapi kemajuan teknologi ya. Jadi kalau misalnya kita buka satu rekening bank, kalau kita misalnya keluar Sumatera Barat nggak ada dijumpai ATM-nya, namun dengan memasuk ke berbagai ATM yang memiliki logo bersama misalnya, itu sudah bisa kita mengakses ATM tersebut. Nah ini hal-hal yang memang harus dihadapi oleh perbankan dalam melakukan adaptifnya terhadap kemajuan teknologi. Kemudian yang kelima adalah perubahan terhadap lingkungan makro. Nah ini perubahan terhadap lingkungan makro mungkin ini sesuatu hal yang kalau dari manajemen risiko peluang terjadinya itu kecil gitu. Tapi ketika terjadi itu resikonya sangat besar. Nah itu dalam merumuskan manajemen risiko kita sudah belajar di awal-awal perkuliahan kita yang lalu. Manajemen risiko itu terjadi mungkin rumus sederhananya adalah peluang kali dampak ya. Jadi ketika peluang terjadinya kecil tapi efeknya besar, maka risiko itu dianggap sebagai risiko yang berada pada posisi yang memang urgent ya. Posisinya adalah pada garis merah gitu ya, yang harus pertama ditangani. Contohnya hari ini adalah COVID misalnya. Siapa orang yang pernah menyangka akan ada COVID di tahun 2019 sampai tahun 2020? Sejak dunia ini nggak ada namanya COVID gitu ya. Tiba-tiba tahun 2019 muncul istilah COVID gitu. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi atau memang peluang terjadinya sangat kecil. Tapi ketika terjadi, ketika ini mewabah, ternyata efeknya sangat luar biasa. Efek yang terjadi adalah kegiatan ekonomi menjadi mandek ya. Akibat pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Kita menyebutnya dengan istilah PSBB. Orang tidak lagi beraktivitas sebagaimana biasanya. Orang lebih memilih menahan diri di rumah daripada terkena wabah gitu ya. Jadi oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tentu menuntut strategi-strategi jitu oleh perbankan. Contohnya saja Indonesia misalnya pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk pembayaran pinjaman kepada bank. Jadi kalau nasabah minjem uang pada bank untuk melakukan usaha, terus karena ada pandemi dia tidak mampu membayar cicilannya karena usahanya tidak jalan gitu ya, maka nasabah memberikan keringanan. Ini kan salah satu contoh strategi yang ditetapkan dalam menghadapi lingkungan makro. Kalau kita memaksakan nasabah tetap harus bayar, ya nggak mungkin gitu. Meskipun nanti efeknya adalah kolektibilitas bank mungkin akan menjadi meningkat ketika kategori macetnya banyak ya, tapi dengan keadaan seperti ini tentu bank sudah menetapkan strategi-strategi khusus. Jadi jangan sampai misalnya perubahan lingkungan makro tahun 9798, kalau kalian baca sejarah itu ya, bahwasanya 9798 itu puluhan bank tutup ya, karena memang terjadi krisis moneter secara global, sehingga orang tidak lagi mengetahui bagaimana caranya untuk bisa menyambung hidup gitu, itu sederhananya. Sehingga perubahan ekonomi pada saat itu terjadi sangat drastis gitu. Orang makan susah gitu, segala macam susah gitu. Ya, hampir-hampir sama lah dengan keadaan seperti ini. Jadi perubahan lingkungan ekonomi secara global tentu menuntut bank untuk memikirkan strategi-strategi yang inovatif dan kreatif agar tetap bisa menjalankan keberlangsungan perbankan. Nah, kemudian dalam faktor penentu yang terakhir adalah perubahan perilaku pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks ini memang kita
pelaku pemangku kepentingan sebagaimana disampaikan juga dalam materi kita yang pertama ya, pihak-pihak yang berhubungan dengan manajemen risiko ya. Kalau pada perbankan syariah itu tidak hanya pimpinan ya, tapi juga nasabah juga merupakan orang-orang yang dianggap sebagai pemangku kepentingan. Apa memang yang mungkin terjadi, risiko apa yang mungkin terjadi dengan orang-orang pemangku kepentingan? Contohnya misalnya apabila kita melakukan perubahan strategi dalam bentuk pembayaran bagi hasil misalnya atau segala macam lah namanya ya, tentu itu akan sangat mempengaruhi nasabah yang memang awalnya loyal. Ketika misalnya dia tidak dilayani dengan baik, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan pada bank kita, otomatis dengan segera akan berpindah gitu. Nah ini tentunya perubahan itu kita harapkan tidak terjadi, karena kalau terjadi itu sangat menyusahkan bagi bank kita. Maka strategi-strategi yang perlu ditetapkan itulah yang harus difikirkan oleh perbankan agar risiko itu tidak terjadi. Misal strateginya kita memiliki, mohon maaf ya, mungkin kalau dalam syariah sering dielu-elukan tuh tidak ada nasabah, tidak membeda-bedakan nasabah ya. Tapi saya pikir dalam kenyataannya bahwa ya pengklasifikasian nasabah itu penting gitu. Karena apa? Kita berhadapan dengan satu risiko strategis yang salah satu penyebabnya adalah perubahan pelaku pemangku kepentingan. Nasabah yang dananya miliaran kalau dilayani dengan tidak istimewa ya, atau dengan tidak ya, mungkin saya bahasakan istimewa ya, tentu dia akan memilih bank-bank lain yang memang memberikan layanan yang istimewa. Contoh mungkin kalau dia mau ambil uang harus diantar, kalau dia mau uang harus dijemput. Itu kan salah satu contoh layanan-layanan atau strategi-strategi yang memberikan efek terhadap risiko strategis gitu ya. Karena memang ketika dilayani dengan baik ya mungkin perilakunya tidak akan berubah. Tapi ketika salah layanan, ya ini yang berbahaya gitu. Ketika dananya 5 miliar atau 10 miliar di bank kita ya, tiba-tiba dia tarik hari itu juga katanya kan. Kita langsung berhadapan dengan yang namanya risiko likuiditas. Nah, itu akan memancing risiko-risiko lainnya yang terjadi. Nah, inilah dia faktor-faktor penentu dari risiko strategik. Kemudian cara-cara bagaimana kita mencoba untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya penerapan dari manajemen risiko strategik tersebut? Kalau kita bicara risiko strategis, tentu pihak-pihak yang berkepentingan atau yang paling menjadi posisi atas dalam risk management itu tentu adalah risk owner. Orang-orang yang memilih atau orang-orang yang menempati posisi sebagai pemilik risiko. Maka dalam menerapkan manajemen risiko strategis, maka risk owner itu harus betul-betul kita berdayakan dalam mengelola risiko strategis. Apa harus kita lakukan? Yaitu melibatkan proaktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank Syariah dengan menambahkan aspek-aspek pengawasan yang ada pada mereka. Jadi kalau kita bicara mungkin dalam kuliah manajemen lembaga keuangan syariah non-bank ya, dijelaskan juga mengenai peran fungsi dan wewenang dari DPS, DSN, dan Dewan Komisaris ya. Nah, dalam hal ini ketiga leader dalam perusahaan tersebut memang berposisi sebagai risk owner ya, atau pemilik risiko, itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menerapkan manajemen risiko. Nah, ya. Apa saja? Yang pertama, kalau terkait dengan pengawasan, maka ketiga pihak tersebut perlu melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan dari risiko strategis tersebut, atau penerapan dari strategi agar terhindar dari risiko strategis. Apa itu? Yang pertama adalah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS itu dalam penerapan pengawasan itu dilakukan. Yang pertama bisa saja melakukan menyusun dan menyetujui rencana strategis serta rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku ya. Kemudian mengkomunikasikannya kepada pejabat atau pegawai bank syariah secara berjenjang. Jadi tugas kita kalau ada risk management dalam suatu perusahaan, kemudian dia menyusun satu strategi, maka pimpinan perusahaan agar bisa menjalankan strategi tersebut, dia juga harus mengkomunikasikannya kepada semua pihak.
ya. Meskipun dia pemangku kepentingan, tidak semena-mena dia mengatakan ini harus dijalankan, itu harus dijalankan, tidak juga seperti itu, tapi melainkan memang harus dikomunikasikan agar bisa mencapai visi dan misi. Maka seluruh pihak yang ada pada perbankan, yang terlibat dalam perbankan, itu harus disosialisasikan, harus dikomunikasikan kepada dia hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan agar tidak membahayakan pada operasional perbankan. Maka di sanalah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk bisa mengkomunikasikannya kepada semua pihak. Kemudian direksi juga harus menetapkan satuan kinerja atau fungsi yang memiliki kewenangan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan memantau pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategis, rencana bisnis. Jadi di dalam perusahaan itu, meski kita sudah memiliki bagian-bagian khusus mengenai audit, sumber daya insani yang memang mengurus orang-orang yang bekerja pada bank gitu ya, maka untuk keamanan keberlangsungan perbankan, maka perlu juga dibentuk tim khusus untuk risiko strategis, sehingga memang mereka sudah siap risiko ya, tim khusus untuk menghadapi risiko. Maka memang mereka sudah siap ketika terjadi perubahan lingkungan, mereka sudah siap untuk menyusun strategi-strategi baru atau menyampaikan strategi-strategi apa yang dihadapi agar bank tidak menghadapi risiko. Nah, di sanalah kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk bisa melakukan pengawasan lebih luas, tidak hanya sebatas pekerjaan dia yang semata saja, tapi mencakup keseluruhan dari penerapan strategi yang telah disusun. Kemudian hal-hal lain sepertinya yang bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, ataupun DPS adalah dapat mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan manajemen risiko. Jadi pimpinan-pimpinan bank, Dewan Komisaris ataupun Dewan Pengawas Syariah itu juga berhak untuk melakukan evaluasi terhadap kerja dari direksi gitu. Jadi evaluasilah laporannya setiap saat. Jangan hanya dibiarkan, jangan hanya datang ke kantor hanya minta honor gitu ya. Ini hal-hal fenomenal yang terjadi, makanya saya sedikit ungkap di sini pada Bank Syariah ya. Ada memang hal itu terjadi karena mungkin takut dengan posisi mereka yang terancam seperti itu. Jadi hal-hal ini apabila dilakukan, saya yakin Bank Syariah ke depannya itu akan semakin lebih baik dalam melaksanakan strategi dalam bersaing. Tidak hanya hari ini kita lihat, saya pikir fenomena hari ini akan adanya merger beberapa bank syariah menjadi satu, otomatis secara umum tentu mengurangi jumlah bank syariah yang ada di Indonesia ya, meski mungkin dananya akan semakin besar. Tentu pada berbagai tempat yang sudah ada bank syariah itu berdiri menjadi satu ya, saya pastikan kantornya pasti akan hilang menjadi satu, yang awalnya 3 menjadi satu, pekerjanya yang 3 menjadi satu. Nah, ini kan salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi akibat strategi yang ingin mengembangkan modal. Nah, ini pun juga perlu, sehingga menghadapi pihak-pihak yang berkepentingan seperti para pegawai harus diapakan ya. Nah, ini adalah hal tugas berat bagi penyusun rencana strategis pada bank syariah yang akan di-merger sebetulnya hari ini. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan juga dalam penerapan manajemen risiko strategik itu adalah bagian sumber daya insani, di mana Bank Syariah itu harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat atau pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik Bank Syariah ya. Jadi hal-hal seperti ini pun juga harus diberikan perlakuan tegas. Saya kemarin mengungkap di risiko hukum tentang keadaan yang terjadi pada sebuah bank di mana tiba-tiba dana nasabahnya hilang ya. Hilang karena memang dia tidak pernah mengurus, buku tabungan tidak pernah ada sama dia gitu ya. Hal ini tentunya ketika terjadi tidak hanya berefek kepada nasabah saja, nasabah pribadi yang bersangkutan, tapi nasabah-nasabah yang lain tentu akan menjadi pertanyaan juga bagi mereka, kok bisa seperti ini. Nah, ini kan tentu harus ada reward and punishment yang jelas terhadap sumber daya insani memang diterima oleh perbankan, sehingga tidak semena-mena terhadap dana yang memang sudah dipercayakan oleh nasabah pada kita. Nah, inilah mungkin penerapan manajemen risiko pada bank syariah tersebut, sehingga pengawasan yang intens dari DPS, Dewan Komisaris, dan juga dari direksi terhadap operasional perbankan syariah itu diyakini dapat juga jadikan sebagai mitigasi dari
risiko yang mungkin terjadi, entah itu risiko strategis atau risiko lainnya memang mungkin terdampak kalau pengawasan itu dikendorkan tingkatnya gitu. Kemudian bagaimana sebetulnya proses manajemen risiko strategik itu dapat dijalankan? Jadi ada 5 tahap sebetulnya secara inti sih. Proses manajemen risiko itu ada 4 ya. Ada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Ya, namun kita kembangkan dengan sistem informasi manajemen risiko strategis, ini khusus untuk risiko strategis. Jadi secara umum proses manajemen risiko strategik itu dilakukan pertama dengan melakukan identifikasi. Jadi sebelum risiko itu terhadapi atau terjadi pada perbankan, maka kita sebetulnya sudah dapat mengidentifikasi hal-hal apa sajakah yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya risiko strategis. Nah, jadi dalam hal ini, dalam tahap identifikasi, maka manajemen itu dapat melakukan yang pertama, menata usaha atau atau melihat deviasi atau kemungkinan terjadinya penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis. Jadi misalnya dalam konteks identifikasi risiko adalah kita ada mungkin bagian yang menyusun strategi, bagian identifikasi manajemen risiko itu nanti akan bertugas untuk menelaah ini risiko ini strategi ini kalau tidak dijalankan apa yang terjadi, risiko ini kalau tidak dijalankan apa kemungkinan hal besar yang terdampak. Nah, jadi oleh karena itu bagian identifikasi risiko itu sudah merumuskan hal-hal apa saja yang mungkin terjadi apabila strategi tersebut menyimpang atau strategi sudah diterapkan terjadi perubahan lingkungan atau terjadi hal-hal yang saya sebutkan di awal tadi, hal-hal yang jadi faktor penentu risiko strategis. Terjadi perubahan lingkungan, terjadi perubahan kebijakan atau terjadi perubahan perilaku, itu kan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya risiko strategis. Maka ketika strategi ditetapkan, maka pihak risk manajemen sudah dapat mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi. Itu dilakukan dalam proses manajemen risiko strategik. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran terhadap risiko strategis tersebut. Nah, tahapan pengukuran ini dilakukan untuk menilai seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi. Jadi, pengukuran risiko kita bicara peluang dan dampak. Kita bisa melihat keadaan-keadaan. Jadi pengukuran peluang itu bisa melihat kejadian masa lalu dari sekian lama kejadian nggak ada tiba-tiba ada, berarti peluang terjadinya berapa. Nah, kita bisa ukur. Kemudian juga dampaknya, kalau ini terjadi dampaknya seperti apa, kalau kebijakan yang tidak diterapkan dampaknya seperti apa, kalau tiba-tiba ada pesaing baru dampaknya pada perbankan seperti apa. Nah, itu sudah ada pengukurannya. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkannya, ya. Adapun dalam proses pengukuran ini, maka Bank Syariah sebetulnya dapat melakukan berbagai hal. Contohnya melakukan street test ya terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dan rencana strategis. Ini juga dapat dilakukan. Jadi ada street test yang pertama, yang kedua misalnya melakukan hasil street test tadi itu, maka diberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategis ya. Kemudian hasilnya juga menunjukkan risiko yang lebih tinggi dari kemampuan Bank Syariah menyerap risiko tersebut. Jadi kita bisa mengukur ketika risiko ini terjadi, mana yang bisa kita mitigasi dengan proses mengalihkannya, mana yang memang bisa kita terima sebagai bentuk kita mentoleransi risiko. Kalau ini mah bisa lah, nggak apa-apa lah, nggak terlalu berdampak pada usaha kita. Nah, mana risiko yang bisa kita kategorikan kepada risiko yang bisa ditoleransi. Nah, itu adalah tahap bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap risiko. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemantauan risiko strategis. Nah, agar risiko tidak terjadi, maka Bank Syariah selalu melakukan pemantauan terhadap semua strategi yang telah disusun dan dilaksanakan. Nah, kemudian Bank Syariah wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan strategi secara berkala. Jadi proses pemantauan dapat dilakukan dengan memperhatikan kerugian masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis dan penyimpangan dari pelaksanaan rencana strategis. Inilah yang harus dilakukan dari pemantauan risiko strategis. Kemudian yang keempat adalah pengendalian dari risiko strategis. Maka sistem pengendalian, terutama pengendalian keuangan, dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil dalam batas toleransi dan melaporkan penyimpangan yang signifikan
kepada direksi. Jadi pihak manajemen risiko juga harus bisa melakukan pengendalian risiko dengan cara-cara memantau ya, kemudian hasil telaahnya disampaikan kepada pimpinan jika ada terjadi penyimpangan. Itu bagian dari pengendalian risiko. Kemudian yang terakhir yang paling diperlukan adalah sistem informasi manajemen risiko strategis. Nah, dalam hal ini bank harus menyiapkan SIM, sistem informasi manajemen, yang memastikan bahwa SIM tersebut telah sesuai dan memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap strategi bisnis yang dijalankan, serta dapat memberikan informasi untuk pengkajian ulang strategi yang dijalankan. Jadi sebagai bentuk kelengkapan dari proses manajemen risiko, maka perbankan juga harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang baik, yang akurat, sehingga hasil-hasil dari informasi tersebut dapat segera dikomunikasikan untuk menyusun berbagai strategi yang memang tepat untuk dijalankan. Nah, penerapan manajemen risiko ini secara umum itu wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Nah, kompleksitas usaha adalah keragaman dan jenis usaha, sehingga bank dapat mampu untuk membangun infrastruktur pendukung serta kemampuan sumber daya insani dan juga keuangannya yang memang tanpa risiko gitu. Nah, kemudian terakhir kita masuk pada sistem pengendalian internal terhadap risiko strategi. Ya, risiko strategis ini mengacu kepada 3 tahap ya. Kita standar acuan dalam pengendalian sistem pengendalian risiko strategik itu mengacu kepada international best practice yang membagi ke dalam 3 kategori pengendalian risiko. Yang pertama itu menggunakan first line defense ya. Jadi secara international best practice itu bank secara umum itu dibagi ke dalam 3 kategori. Ada yang first line, ada yang second line, kemudian ada yang third line. First line itu siapa? Itu adalah orang-orang yang langsung bekerja terhadap proses bisnis ya. Jadi misalnya kita di bank, siapa orang yang memang front line-nya memang bekerja langsung berurusan dengan nasabah-nasabahnya gitu ya. Itu adalah bagian dari first line of defense ya. Pertahanan pertamanya. Nah, itu ya. Siapa yang melakukan? Yaitu adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan unit kerja proses bisnis tersebut. Nah, dari tahap pertama tentu kita sudah menyampaikan kepada mereka strategi apa yang dilakukan. Contoh saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai ada ketika seorang nasabah masuk ke bank tidak dilayani dengan bagus. Pelayanan mulai dari mana? Dari mulai satpam, dari sampai kepada front office-nya yang termasuk dalamnya adalah teller, ada CS-nya. Jadi jangan sampai orang-orang itu tidak diajarkan mengenai strategi yang baik, sehingga ketika ada nasabah bukannya malah jadinya menerapkan dana, malah menjadinya mencairkan dana mereka. Nah, ini kan satu strategi yang salah. Maka pihak yang bertanggung jawab pertama itu ya bagian first line of defense ini, tahap bagian pertama inilah yang harus bertanggung jawab untuk menjaga first line defense ini. Pertahanan pertama itu ya pada yang langsung bersentuhan dengan unit kerja. Kemudian tahap yang kedua itu adalah second line of defense ya. Itu dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko ya. Jadi kalau kita masuk ke second line of defense ini sudah kita masuk kepada unit-unit kerja yang memang berfungsi sebagai manajemen risiko ya. Dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis ya. Jadi ada unit kerja yang memang merencanakan proses bisnis. Kalau kita lihat dalamnya itu adalah contohnya misalnya marketing atau bagian-bagian back office kita kayak gitu ya, karena memang mereka tidak berhadapan langsung dengan nasabah, tapi apa yang mereka lakukan itu, contoh misalnya ya, ketika ada nasabah misalnya tiba-tiba datang ngambil depositonya, tapi dia tidak berurusan dengan dia tidak berurusan dengan CS misalnya, dia hanya berurusan dengan teller gitu. Nah, ketika teller melakukan konfirmasi penarikan deposito, otomatis kan berada pada bagian yang second line gitu. Second line itu tentu ketika ada penarikan itu bertanya, kok tiba-tiba ibunya narik ya, kok tiba-tiba bapak narik ya. Maka bisa saja mereka maju ke depan, bawa ibunya dulu ngomong, ibu kenapa narik seperti itu. Nanti mungkin dengan berbagai strategi yang dilakukan akhirnya ibunya nggak jadi narik. Nah, itu kan hal-hal yang memang perlu dijadikan strategi atau disusun oleh perbankan agar memang
bertahan dan berkelanjutan nasabahnya. Jadi menciptakan nasabah loyal itu juga perlu strategi gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan third line of defense. Jadi yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilakukan secara efektif. Jadi pada tahap third line-nya itu ya bagian yang memang audit. Periksalah kegiatan harian itu secara benar sehingga nanti ketika terjadi penyimpangan langsung terlihat, oh ini nggak benar ini kerjaan, oh ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, itulah kerja berlapis ya, berlapis untuk betul-betul bisa menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari perbankan. Nah, inilah mungkin yang dapat disampaikan dalam kuliah kita hari ini. Jika ada pertanyaan lain atau hal yang perlu kita diskusikan, mungkin topik ini menjadi menarik ya kalau kita bicara strategi. Jadi saudara mungkin atau yang lainnya yang menyimak materi ini juga silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya. Dan untuk mahasiswa saya sekalian, kita punya ruang khusus untuk berdiskusi, jadi silakan nanti kita lanjutkan diskusinya pada grup kita yang sudah ada. Demikian saya sampaikan materi ini, semoga bermanfaat dan menambah kesanan pengetahuan kita bersama, dan semoga juga menjadi amal jariah bagi kami sendiri dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh yang mendengarkan penjelasan ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.